Mungkin yang perlu tips dan trik yang mungkin Cien kan pernah mengalami pada saat dirimu di atas pernah jatuh sejatuh-jatuhnya juga pernah. Pas di masa jatuh sejatuh-jatuhnya itu kan keputusan yang diambil kan ya udahlah selesai, atau kemudian kita bangkit menata kembali gitu. Even aku juga pernah mengalami gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Cien pada saat bener-bener jatuh itu dan sekarang bisa naik lagi itu apa yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman? Saya udah pernah sharing ya sebelumnya ya Mas ya di sini. Saya punya prinsip satu, yang gagal itu adalah rencana saya. Bukan masa depan saya. Oke. Ya, masa depan saya ditentukan oleh apa yang saya action hari ini. Apa yang saya lakukan hari ini. Kalau hari ini saya masih meratapi masa lalu saya yang gagal, ya udah masa depan saya udah pasti gagal. Jadi pilihan sih. Iya. Jadi kamu mau meratapi aja terus, terikat, atau kamu mau lepas, maju. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Sahabat semuanya, kita udah sekian purnama tidak berjumpa sama si Ian. Sekarang puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah kita bisa ketemu di Jakarta lagi. Terima kasih Ci Ian udah meluangkan waktu kembali untuk menyapa teman-teman di Ngaji Roso. Kapan hari itu aku sempet ngobrol sih sama siapa tuh namanya, Koleo. Lama ya nggak ketemu sama Ci Ian gitu. Wah iya tuh mas, tuh orang tuh udah sangat kaya raya sih mas. Dia main di Ngaji Roso tuh jualannya murah-murah banget tuh, hanya untuk latihan aja biar menghargai uang yang kecil gitu. Oh gitu ya kok katanya. Aduh, Leo. tapi gini Ki, Ci, dirimu itu kan apa ya, lahir memang dari keluarga pebisnis gitu. Artinya kan dapat privilege itu gitu kan. Dan itu menurutku sih memang lebih mahal dan lebih works ketimbang kemudian kuliah S3 bisnis gitu ya. Nah, energi bisnis itu menurut Ci Ian sesuatu yang diwariskan, sesuatu yang bisa dipelajari, atau memang lebih optimal dibentuk pada saat waktu kecil gitu. Gimana Ci? Bisa dipelajari. Iya. Pelajarinya dari mana? Dari pengalaman, Mas. Ketika kita namanya bisnis itu pasti up and down, nggak bisa begitu terus. Juga nggak gitu tuh Mas. Ada kurvanya tuh begini, turun. Bagaimana kita bisa menaikkan lagi, ini kuncinya. Ya, jadi ada daya, kalau di psikologi namanya daya resiliensi. Resiliensi itu adalah daya juang ketika kita jatuh. Jadi daya bangkit begitu Mas. Nah, itu energi yang wajib dimiliki oleh seorang pembisnis. Mentalnya harus kuat. Itu. Kalau rata-rata dari circle-nya Ci Ian gitu kan, tidak semuanya kemudian berbisnis tuh mulus-mulus saja gitu ya. Kadang tersandung di tengah jalan gitu. Ketika kemudian lagi pas pokoknya harus sampai target segini nih, tiba-tiba aja rontok tuh bisnis gitu. Nah, rata-rata yang bikin seperti itu, sandungan-sandungan itu yang tadinya naik terus bener-bener jatuh tuh rata-rata apa sih Ci? Kadang keegoan juga bisa. Keegoan. Banyak faktor Mas. Kalau di dalam bisnis, energi kita gini, energi itu dipakai masing-masing. Itu harus ada satu tim. Ya, kayak saya sama tim saya. Ada admin, ada packing, ada picker. Jadi kita semua satu tim. Jadi kalau misalnya, kalau saya yang sebagai pemimpin, saya harus bawa energi saya sebagai pemimpin Mas. Saya nggak bisa gini, pemimpin itu mesti tegas. Ada ketegasan, juga ada toleransi. Jadi keseimbangan antara tegas sama toleransi itu tuh harus bermain. Dia nggak bisa tegas aja, nanti karyawannya juga merasa tertekan.
Jadi ada toleransi, begitu dikasih toleransi masih ulangi, tegas. Seperti itu. Jadi kalau di dalam satu tim energinya ada salah satu yang nggak bagus, biasa akan jadi masalah. Saya beri contoh. Kalau misalnya saya sebagai pemimpin, saya udah kasih tuh, udah bagus, kita semuanya happy gitu, bawaannya ada senyum. Tetapi kalau salah satu tim yang energinya tiap hari murung, sorry ya mas ya, pulpen begini, itu nggak enak loh. Itu merusak energi kita loh. Saya beri contoh lagi. Saya pernah masuk ke satu toko, di toko oleh-oleh, pas pulang dari puncak. Saya masuk ke toko oleh-oleh, karyawannya ada 2. Yang satu cakep banget mas, enak gitu. Begitu masuk tuh enak, tapi nggak ada senyum. Iya. Ya, ditanya di sini yang bestseller apa ya? Semua juga bestseller. Nggak ada jawaban yang enak gitu. Jalannya mas diteret-teret, nggak nyaman. Nah itu adalah energi yang ditimbulkan oleh tim kita. Yang paling bagus tuh kalau di hotel-hotel bintang 5 kayak gitu ya, iya Lihat. nggak sih? Bang, ya kan? Hotel bintang 5, pelayanannya bagaimana? Cara mereka berjalan bagaimana? Bahkan itu sampai di office boy-nya gitu ya. Buka pintunya, Nah. dia udah senyum. Selamat pagi. Senyum itu energi yang mekar. Kalau kita senyum kan, bagaikan bunga gini, mekar. Kalau kita kencuk, cemberut itu kencuk. Itu sama, energi kalau mekar tuh begitu. Energi kita mengembang. Kalau kita lagi kusut, dia akan menyusut. Nah, itu sih. Jadi bukan hanya diri kita juga, tapi tim kita juga harus di-manage. Tapi bagaimana caranya Ci Ian untuk melakukan seleksi pada tim gitu? Caranya memfilter gimana? Karyawan yang sesuai dengan konsepsi yang diidealkan sama Ci Ian itu yang bagaimana gitu? Pertama, secara psikologis ya. Secara psikologis itu tuh dari pas masuk sesuai nggak sih dia dengan bidang yang kita cari. Misalnya kalau kita cari CS, kalau dianya aja yang cembetut, itu nggak cocok mas. Jadi kita harus cari cocok yang memang cocok untuk bidang yang dia kuasai juga. Jadi harus disesuaikan dengan bidangnya. Oke. Kalau soal attitude gimana? Oh iya, etika nomor 1. Attitude, etika, integritas itu nomor 1. Skill menyusul nggak apa-apa. Bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Jadi mungkin ini juga sebagai pesan ya Ci, bagi adik-adik kita yang masih muda-muda, yang masih belajar, bahwa untuk mempermudah jalan hidupnya, masa depannya nanti, jangan pernah melupakan sama yang namanya integritas, attitude gitu ya. Itu modal utama. Skill yang bagus nggak ada artinya kan tanpa perilaku yang baik gitu kan. Iya betul, sopan santun. Nah, tapi di dalam perjalanannya Ci Ian, ide-ide yang besar itu kira-kira lebih, misalnya bisnis, mengambil keputusan bisnis yang besar itu kira-kira lebih mengandalkan logika atau dari intuisi energi, atau memang sebenarnya karena dari kecil udah dapat privilege lahir dari keluarga pebisnis, itu sebenarnya terbentuk waktu masih kecil. Gimana? Yang mana? Tidak dipungkiri ada terbentuk waktu kecil. Daya juangnya itu kuat. Daya juang. Iya, daya juangnya itu kuat. Bagaimana untuk disiapkan mental menjadi pembisnis itu bagaimana? Keberaniannya itu tuh bagaimana? Keberanian mengambil resiko. Keberanian menghadapi. Oke. Kayak contoh pada tahun 2017 itu kan masa marketplace kan masih jaya-jayanya ya. Tapi belum mulai booming ya. Okay. Tapi masih itu. Nah, yang pegang itu kan Bapak William. Okay. Masih yang Bapak William. Saya disingkirin sama PIC Tokopedia karena ada satu brand yang menyuruh untuk menyingkirkan toko kami. Oh gitu. Itu saya berani loh untuk cari Pak William langsung.
Saya nggak mau tahu, saya langsung email. Dimanapun saya bisa dapatin komunikasi kontak sama ini orang, saya komunikasikan. Saya menyampaikan. Dan dengan berhasil, Pak William menanggapinya dan memberi toko kami untuk naik ke level yang sama dengan yang tadi brand besar itu tanpa syarat. Yang tadinya nggak bisa masuk tanpa syarat, malah masuk tanpa syarat itu nggak bisa. Iya. Jadi itu ada keberanian untuk, ayo maju gitu. Udah otomatis ya, dari dulu gitu, karena udah melihat mungkin perjuangan orang tua, tangguhnya dalam menghadapi semua tantangan bisnis gitu, itu menular, diwariskan gitu ya. Diajarkan sih, jadinya kayak kalau kayak gini, jadi kayak membaca peluang, harus berani untuk melihat peluang juga. Dari sini kita juga bisa belajar kali Ci, pentingnya kemudian pertemanan yang circle yang positif gitu ya. Iya. Karena seorang anak yang kemudian melihat orang tuanya dulu seperti ini, akhirnya kan tertular gitu ya. Begitu pula dalam pertemanan kali juga bisa kita ambil pelajaran untuk senantiasa berteman dengan orang-orang yang vibrasinya positif, itu penting banget gitu. Penting, karena ada salah satu saudara lah ya dalam keluarga, dia berhasil di bagian F&B yang jual sushi. Nah, dia tuh maju karena pertemanan, Mas, circle-nya. Karena keluarga kami kan semua konveksi, Tanah Abang. Oh iya. Ya, adik saya juga di Tanah Abang, masih adik saya ada yang di Tanah Abang. Nah, koko saya yang satu ini, saudara satu yang ini, dia bisa keluar dari zonanya, ya, karena circle-nya, Mas. Circle-nya itu tuh berani untuk kuat ya. Dunia F&B, dia ikut dan sekarang dia berhasil di situ. Dan mungkin satu hal ya Ci, yang aku tangkap dari habitnya Ci Ian itu kan seneng sekali dengan hal-hal baru gitu. Artinya, oh ini ada ilmu baru ya. Ini aku ada cerita menarik nih. Aku punya temen namanya Cien. Oke. Ada temanku lagi, sahabat dekatku lagi juga sama gitu. Waktu kemudian di Ngaji Roso ada kelas baru nih. Mas grid itu apa? Gimana? Rekomen gak sih? Jadi Cien WhatsApp aku, yang sahabatku itu juga WhatsApp aku gitu. Dua-duanya punya pola yang sama gitu. Ketika ada kelas yang baru, langsung hajar, langsung mau tahu, langsung mau ikut gitu. Jadi ini menarik nih. Dari dua orang nih, nanti kita akan tarik benang merahnya teman-teman. Si sahabatku tuh, teman dekatku tuh menghabisin untuk beli kelas, beli buku tuh per bulan tuh ditunjukin ke aku langsung, itu habis sekitar 881 juta, kadang 1,2 M, itu per bulan kan. Agak gila ini orang-orang ini ya. Nah, aku pengen tahu karena dirimu sebagai pelaku gitu ya, menganggap investasi otak tuh menjadi sesuatu yang sangat urgent gitu. Mulai kapan sih itu mulai aware dan mulai kemudian benar-benar tertarik untuk belajar hingga habisin uang ratusan juta itu? Mulai kapan sebenarnya? Mulai ketika sudah bisa mengendalikan emosi. Ayo kapan? Dari sebelum pandemi, Mas. Sebelum pandemi itu kan, sebelum kesananya tuh, aku tarik mundur ya. Itu tuh benar-benar emosian saya orangnya gitu. Nah begitu. Marah-marah terus ya? Marah-marah terus. Anak gue dimarahin terus ya? Oh iya. Ini kaku. Jam segini udah harus segini. Kaku, banyak kaku banget. Banyak harus sesuai dengan yang udah terstruktur. Kalau melenceng sedikit udah marah gitu. Di situ merasa nggak ada yang nyaman, tiap hari nggak nyaman sama diri sendiri. Gimana orang lain bisa nyaman sama diriku kalau diriku aja nggak nyaman dengan diriku sendiri. Nah itu dulu. Sudah sadar nggak nyaman, merasa aduh ada yang harus aku ubah nih. Nah coba tuh ikut workshop, ikut sana, ikut sini, enak ya. Ternyata itu yang membuat saya ada perubahan lah. Ya, begitu udah merasa ada yang berubah, kita kayak mencari terus. Ada apa sih yang perlu saya tahu gitu. Jadi saya nggak membatasi dengan ilmu yang sudah ada. Ilmu tuh banyak loh, luas. Ya,
Kita nggak tahu ini yang dapat titik. Kalau dapat kelas ini kita nggak merasa ada apa-apa, ya sudah nggak apa-apa. Mungkin saat ini kita nggak apa-apa, nggak ada merasa manfaatnya, tapi suatu saat bisa loh Mas. Saya ada loh, saya ikut kelas yang dulu saya merasa, ini mah apa sih itu kan, pulang-pulang kayaknya habisin duit doang deh. Tapi saya catat, nah itu penting. Setiap kali ikut workshop, saya catat ke dalam satu buku, saya bikin skemanya. Tadi poinnya ini loh, tadi poinnya udah tutup ya udah selesai. Tapi suatu hari muncul lagi berguna. Suatu saat saya pasti ada ruangkan satu waktu, misalnya sebulan sekali. Saya baca-baca buku itu. Ini ternyata berguna buat saya sekarang ini. Gitu. Artinya nggak ada yang sia-sia, gitu ya. Iya. Tapi yang menariknya itu yang perlu kita pelajari ya dari Cien. Jadi tidak merasa kayak puas, jadi butuh naik level gitu ya. Apalagi nih yang perlu di-upgrade ini, gitu ya. Oke. Tapi gini, kembali ke soal yang bisnis tadi, Cien. Kalau melihat orang yang punya kebiasaan untuk bekerja keras itu kan banyak. Tapi sedikit yang kemudian memiliki menyebutnya ya, frekuensi bisnis di dalam dirinya gitu loh. Jadi itu nggak banyak orang yang punya naluri bisnis itu nggak banyak. Menurut Cien, ciri utama orang yang memang benar-benar memiliki energi bisnis yang kuat itu kira-kira apa gitu? Cirinya kalau orang tuh energi bisnisnya kuat banget tuh yang bisa dilihat apa sih, Ci? Orang yang punya integritas, itu dulu satu. Ketegasan yang jelas. Orang kalau yang punya bisnis itu tuh dia pasti punya ketegasannya sendiri, Mas. Oh iya. Orang kalau yang nggak punya ketegasan itu tuh nggak bisa. Pandai membaca peluang juga kali ya. Iya, dan ini loh daya resiliensinya ini loh Mas. Harus punya daya resiliensi. Ketika namanya bisnis ya, tadi aku bilang ya ada kurva turun kan. Orang yang nggak punya resiliensi dia akan udah selesai di situ. Dia nggak punya daya bangkit. Itu yang paling penting ya, Ci. Iya. Apa sih mungkin yang perlu tips dan trik yang mungkin Cien kan pernah mengalami pada saat dirimu di atas pernah. Jatuh sejatuh-jatuhnya juga pernah. Pas di masa jatuh sejatuh-jatuhnya itu kan keputusan yang diambil kan ya udahlah selesai, atau kemudian kita bangkit menata kembali gitu. Even aku juga pernah mengalami gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Cien pada saat bener-bener jatuh itu dan sekarang bisa naik lagi itu apa yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman? Saya udah pernah sharing ya sebelumnya ya Mas ya di sini. Saya punya prinsip satu, yang gagal itu adalah rencana saya. Bukan masa depan saya. Oke. Ya, masa depan saya ditentukan oleh apa yang saya action hari ini. Apa yang saya lakukan hari ini. Kalau hari ini saya masih meratapi masa lalu saya yang gagal, ya udah masa depan saya udah pasti gagal. Jadi pilihan sih. Iya. Jadi kamu mau meratapi aja terus, terikat, atau kamu mau lepas, maju. Karena yang gagal kan rencana, ya udah rencana kamu yang diganti. Memang tidak semudah itu. Iya sih. Iya kan? Namanya kan pasti ada keuangan yang harus dipertimbangkan segala ya, tetap harus berdasarkan data juga Mas. Tadi kan Mas nanya ada pakai logika atau pakai intuisi, dua-duanya. Logika tetap harus jalan aja, jadi ada datanya. Oke. Jadi itu memang butuh jam terbang juga sih ya, dan pelan-pelan. Memang secara teori gampang sih ya. Terima, fokus pada yang masih ada itu gampang gitu ya. Tapi memang bangkitnya agak bangkitnya sih, tapi kalau tidak sembuh dari kegagalan itu nanti akan terjadi pola yang jadi berulang. Harus diterima dulu ya. Ya, terima dulu. Kalau nggak gitu jadi pola berulang. Jadi pola berulang. Jadi kamu nanti bangkit, kamu jatuh lagi. Tapi kan pada saat kita melewati fase itu akhirnya kan udah terlatih ya. Terlatih untuk tertatih-tatih itu kan kemudian membuat menghadirkan sebuah sikap dan mental yang baru. Kita menjadi tidak takut lagi gitu kan dengan sudah pernah alami kayak gitu. Artinya hidup kita menjadi lebih rileks, lebih santai dan tidak ngotot lagi kan jadi orang. Iya, jadi udah terbiasa.
Ini ada cerita lucu ya kalau ngomong nggak ngotot ya. Suami saya kan ini main saham. Dia ngomong, Yan tahu nggak, di main saham itu paling penting adalah psikologinya. Ketika menang, jangan terlalu senang. Ketika kalah, kita jangan terlalu terjerumus. Gitu ya. Ya, dia bilang, oke kemarin kita bahas seperti itu. Biasa-biasa Berarti aja. sama ya dengan kehidupan kita yang memang sehari-hari kita jalani. Ya, kita bawa ke posisi yang tengah. Memang nggak semudah itu. Namanya kalau siklus, kata suami saya, siklusnya misalnya 12 kali kalah aja terus, kan pasti ada perasaan, ih ada apa sih aku salah gitu, ada apa sih. Nah, ada apa sih? Cari itu adalah daya resiliensi yang kamu punya keinginan untuk bangkit. Iya. Tapi berbeda dengan aduh siap, aduh ini terus ngeluh terus. Nah, itu nggak ada daya resiliensinya. Adanya makin turun. Ya. Orang yang punya kesehatan mental itu adalah ketika dia kalau udah sedih, sisi sini sedih, dia bisa membawa dia kembali. Terlalu senang, dia bisa bawa dia kembali. Senang boleh. Sedih boleh. Ya, jaraknya ini loh, durasi ini kamu bawa kembali ini nih. Makin cepat kamu makin sehat mental. Ketika kamu udah di tengah, itu tuh kayak udah orang ngomong kayak udah standby gitu. Standnya kayak orang tancap tiang tuh. Ya, kalau kamu udah di sini, ya punya energi yang udah kuat namanya netral dan posisi agak netral. Jadi kamu dihadapkan dengan hal yang senang, dihadapkan dengan hal yang sedih, kamu paling goyang begini aja mas. Iya. Kuat. paham. Kamu ambil keputusan juga jernih karena posisi kamu adalah posisi netral. Apalagi yang pemain saham kan, kamu nggak bisa ambil keputusan ketika kamu terlalu senang atau terlalu sedih. Pikiran kamu bisa jernih ketika kamu bisa mantap. Posisi kamu kuat. Sama dengan kehidupan kita. Kalau boleh tahu, Ci, selain saham main apa lagi sih? Siapa? Bisnisnya Oh, suami saya. Ci Ian, saham. keluarga gitu. Adik saya, koko saya, saudara saya tadi satu ya, F&B yang buka sushi. Nah, sekarang dia banyak sih, banyak toko-toko makanan lagi. Mayoritas di Tanah Abang. Tanah Abang ya. Adik saya tahu toko Lemone, Oh. toko Orange, Davis. Nah itu keluarga kami. Adik saya. Sarang-sarang burung apa gitu? Nggak ya? Hah? Nggak main kayak gitu ya? Sarang-sarang burung apa gitu? Oh saya madu. Madu? Iya. Madu, ya. Madu sama sayur. Gitu ya? Oke. Gitu. Menarik. Boleh sekali-sekali kalau mau undang adik saya boleh. Oh ya boleh ya. Sampaikan nanti Ci. Ya. Untuk menginspirasi teman-teman. Iya. Bisnis sih Bisnis, kuncinya. Jadi dari kecil tuh memang sama keluarga udah diajarin, ditunjukin caranya dagang gitu ya Ci? Iya betul. Dilatih. Jadi daya juangnya memang udah terlatih. Jadi tidak ada dari kecil nanti jadi PNS itu nggak ada ya Ci ya? Enggak ada. Jauh dari itu ya. Tapi sekarang saya lihat orang yang PNS hidupnya enak juga Iya loh. sih, banyak Karena juga. kan udah itu Beda sama yang Beda. dulu, Nah. lebih terjamin. orang pembisnis harus siap digaji yang terakhir dibanding karyawannya malah nggak digaji pun nggak masalah. Itu harus siap tuh. Jadi paham nggak? Jadi misalnya saya punya bisnis nih, saya harus gaji karyawan-karyawan. Iya. Gaji terakhir kan kita. Oke, paham. Paham kan? Malah kadang ada yang nggak cukup. Gitu. Harus siap dengan itu. Oke, Itu mentalnya. oke. Nah, setiap keluarga gitu kan pasti punya ya namanya value, punya pola atau energi tertentu yang terkadang diturunkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya gitu. Nah, energi yang paling kuat Cici rasakan itu kira-kira di keluarga sejak kecil dan itu terbawa di bisnis yang saat ini ya based on kedua orang tuanya tadi, itu apa sih sebenarnya? Membaca peluang. Membaca peluang. Iya, membaca peluang.
Satu ya. Nah, kedua ya tentu jangan menyerah. Oke. Membaca peluang dan tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Itu yang dilihat langsung dan terbawa sampai detik ini kira-kira gitu. Iya, residensinya kan. Oh, itu Daya yang bangkitnya. mahal sih itu. Dan memang kebanyakan orang bisnis pasti mengalami itu ya, Ci? Iya. Kebanyakan ya? Kebanyakan. Termasuk kayak kasus-kasus kayak misalnya nitip uang nggak kembali, kayak model-model gitu udah sangat biasa ya, Ci? Maksudnya kalau bisnis? Invest di bawah orang, kayak gitu tuh banyak gak di circle-nya Ci Yen, kayak hutang nggak balik-balik model gitu? Tidak sih. Karena kalau bisnis yang kami jalanin, dagang, jual beli. Oke. Jual beli, jadi bukan yang pinjam meminjam. Kalau yang pinjam meminjam, kami punya prinsip kalau sudah pinjam harus tahu resiko. Oke. Anggap aja ini ngasih gitu. Tapi teman-teman ya, sampai detik ini di Ngaji Roso masih banyak sekali ya teman-teman yang minta dibacakan peta energi, telapak tangan itu sama Ciyen ya. Lagu doa tuh Lagu yang doa terus menerus ya. Bahkan yang terbaru tuh komunitasnya Mbak Juju yang dari Taiwan itu mulai ngirim-ngirim teman-teman yang ikut komunitasnya Mbak Juju minta dibikinkan lagu afirmasi dan harga sangat bersahabat teman-teman, hanya 100 ribuan ya. Kalau yang peta energi itu berapa ya, 200 ribu kalau nggak salah ya. Dan teman-teman juga kalau dunia perparfuman cowok cewek buat ruangan silakan nanti pakai produk Serenova ya. Pokoknya kita rekomen sekali. Ini harga Leo ya, jelas ya. tangan ya ngomong ya. Terakhir Ci. Dalam dunia bisnis modern itu kan terkadang memang penuh sekali kemudian tantangan, penuh sekali tekanan gitu ya Ci ya. Bagaimana sih dirimu tetap menjaga supaya energi tenang itu di dalam diri itu tetap menyala gitu, seperti yang mungkin diajarkan oleh keluarga sejak dulu tuh gimana Ci? Diam. Iya. Diem tuh meditasi atau diem aja? Diam aja. Diam aja. Jadi ada jedanya gitu? Iya betul, jeda ya. Kalau ya sekarang kan ngomongnya jeda. Diam aja. Jadi beri hati ini tuh ruang untuk kayak kalau air kan begini nih, ruang untuk dia tenang. Oh, biar jernih. Biar jernih dulu, diam dulu gitu. Ya? Oke. Itu penting sih emang. Terkadang kita lupa ya untuk sekedar jeda gitu ya. Ya, kalau enggak mah saya sendiri juga udah. Iya. Untuk. Oh iya Mas, sabun mandi tuh banyak banget yang nanya kan. Nah, iya, udah iya. habis tuh yang pandan kan. Habis. Saya upgrade ini formulanya untuk menjadi ada wangi jasminnya. Woi, keren. Kan saya tanya sama admin kan, Ah. admin. Mbak ada masukan nggak dari teman-teman itu? Oke, yang pertama ini katanya suka yang ada whitening, makanya nanti saya kasihinnya ada berasnya. Iya sih. Ada beras, jadi nanti ke bawah lembut, tetap alami. Oke. Ya, jadi nggak ada fragrance, tidak ada Harganya parfum. sama? Harga saya samain aja. Oh sama. Saya tadinya pengen itu, Bu Vera tahu lah ya kalau harga itunya berapa, essential oilnya. Sekilo aja berapa juta. Soalnya saya langsung ngambil dari petani. Iya. Essential oilnya. Jadi saya sama Bu Vera sama. Kita ngambil dari yang petaninya langsung ya. Dari Suhu. Asli. Jadi nggak ngambil yang di pasaran, di marketplace enggak. Kami nggak berani. Kami nggak tahu ingredientsnya bagaimana. Tapi kalau khusus yang ini, saya beli dari petani langsung, dari suling langsung, esensialnya. Oke. Jadi teman-teman, di samping lagu afirmasi ada peta energi. Peta energi itu yang pakai telapak tangan tuh fungsinya buat apa sih, Ci? Dia lebih kepada pola energi dasar kamu bagaimana sih? Itu yang dibaca. Dasarnya. Jenis-jenis pekerjaan apa segala macam nggak masuk di situ ya? Enggak. Oke. Karena jenis pekerjaan itu semua disesuaikan dengan skill kamu hari. Energi dasar ya? Ya, energi dasar itu nanti disesuaikan dengan skill yang kamu miliki. Lagu afirmasi, peta energi, kemudian ada
parfum, untuk yang alpha male, untuk yang cewek namanya feminine aura. Ada golden kan ada yang new. golden, ya Itu macam-macam enak ya tuh. parfum. Terus kemudian ada sabun mandi cair ya, Yang pandan. pandan itu. Pandan Terus ada parfum mobil juga, Iya. ya. Banyak ya produk-produk Serena Nova di Ngajiroso, teman-teman Iya. yang mungkin butuh. Kemarin saya iseng-iseng tuh mas, sabun mandi saya coba aduk pakai madu. Dan saya petani madu kan. Saya coba pakai royal jelly-nya, masukkan aja sedikit, ternyata bagus loh. Nanti kalau oke, saya sekalian jual. Oke. Boleh Ci, silakan. Kalau udah jadi langsung dikirim aja gitu Kayaknya ya. 2 minggu lagi deh. Siap. Lagi tunggu izin ininya, Bepom. Siap. Baik, Ci Ien, terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbagi di Ngajiroso. Jadi bisnis itu ternyata bukan hanya soal modal dan strategi saja, tapi sesuatu yang kalau dari cerita Ci Ien itu sesuatu yang diwariskan, dirawat, dan terus dipancarkan gitu ya kira-kira ya. Ya, energi kelayakan itu penting. Energi kelayakan. Yes, energi kelayakan. Kalau mau jadi pembisnis, energi pembisnis kamu Harus Ya. dilayakan, makanya terus Iya. di-upgrade, belajar terus. Iya, betul. Baik Ci, terima kasih banyak ya. Sekali lagi makasih.